Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya untuk bab pengukuran. Kalau awal-awal pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pengukuran panjang, yaitu menggunakan mistar atau penggaris, kemudian menggunakan jangka sorong, mengukur yang panjang yang lebih kecil lagi menggunakan micrometer screw. Terus cara membacanya juga kemarin tadi video sebelumnya itu sudah. Nah sekarang tentang pengukuran massa. Apa itu massa? Massa itu adalah banyaknya materi yang terkandung pada benda dan tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah jadi massa itu nilainya atau besarnya tetap di semua tempat, berbeda dengan berat benda. Kalau berat benda itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Berat benda simbolnya adalah W, merupakan hasil kali massa dengan gravitasinya. Nah, untuk mengukur massa ini kita menggunakan neraca ya. Neraca ini ada banyak sekali macamnya. Ini ada neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, neraca Ohaus, neraca 4 lengan, neraca pegas, neraca digital. Dan mungkin kalau kamu nimbang berat badan berat badan itu tapi ditimbang masanya ya. Nah itu juga termasuk alat ukur massa. Nah untuk neraca Ohaus, neraca 3 lengan dan neraca 4 lengan ini sebenarnya sama aja. Jadi neraca 3 lengan dan 4 lengan ini merupakan neraca Ohaus. Bedanya apa? Cuma ada di lengannya aja. Nanti lengannya yang mana kita bahas pada slide berikutnya. Nah, untuk yang neraca 2 lengan pasti kamu udah tahu caranya nimbang gimana. Jadi sebelah kiri sama sebelah kanan itu yang sebelah kiri dikasih bebannya, kamu ingin mengukur berapa, terus kemudian yang sebelahnya lagi benda yang diukur. Untuk neraca Ohaus ini nanti yang kita bahas. Untuk neraca pegas ini yang biasanya digunakan untuk menimbang massanya buah ya. Nah itu nanti langsung jarumnya langsung menunjuk angkanya berapa. Neraca digital ya hampir sama kayak neraca pegas, cuma bedanya langsung ke angka, langsung muncul angkanya. Nah ini yang perlu kita bahas adalah neraca Ohaus. Nah neraca Ohaus ini bagian-bagiannya ada bol kalibrasi. Jadi kalibrasinya ini kalau dalam tempat bebannya ini masih kosong tapi ini lengannya ini sudah miring, berarti perlu dikalibrasi. Caranya dengan memutar itu, ada kayak bautnya. Nah terus kemudian pemberat. Nah ini nanti yang kita ubah-ubah untuk mendapatkan massa yang kita inginkan. Kemudian ini tempat bebannya. Tempat beban ya kita tempat beban yang atau benda yang akan kita timbang itu kita taruh situ. Nah ini untuk yang neraca 3 lengan tadi ya. Kalau yang ini itu adalah neraca Ohaus, jadi sama aja. Di sini ada bebannya, kemudian di sini ada beban gesernya sama kayak di sini tadi tuh. Jadi sama aja sebenarnya neraca Ohaus neraca 3 lengan 4 lengan itu merupakan salah satu macamnya dari neraca Ohaus. Nah cara membaca hasil pengukurannya gimana? Jadi kalau ini kita perbesar, kita ubah ya warnanya. Kalau ini kita perbesar, gambarnya jadi seperti ini. Nah di sini ada beberapa angka. Jadi dimulai maksimalnya 100 gram, ada yang maksimalnya 500 gram, ada yang maksimalnya 10 gram. Nah untuk pengukurannya ini kita pilih massanya yang paling besar, yaitu yang kurang dari 500 gram. Nah kita paskan yang mana yang kira-kira mendekati. Misalkan 300 gram masih kurang, kita ambil 400 gram. Tapi kalau 400 gram keberatan, kita turunkan lagi ke 300 gram. Nah baru kita geser yang
di bawahnya 500 gram, yaitu yang maksimalnya 100 gram ini, sama kayak tadi. Nah kalau sudah keberatan berarti kita turunkan lagi, kita geserkan ke kiri. Nah kalau sudah hampir tapi masih kurang dikit, udah kita biarkan, terus kita kita geser yang memiliki masanya timbangannya yang paling kecil sendiri, yaitu di bawah 10 gram. Nah, ini kita geser-geser sesuai dengan masa yang diukur. Jadi pokoknya amres timbangnya ngono cah. Nah contohnya kayak ini, pengukuran masa seperti ini gambarnya. Nah ini yang paling atas sendiri terbaca 300 gram, sedangkan yang bawahnya 70. Di bawahnya lagi adalah 5,4. Berarti hasil pengukurannya berapa? Hasil pengukurannya tinggal dijumlahkan aja, berarti 375,4, satuannya adalah gram. Nah kalau dijadikan kilogram gimana? Ya tinggal kamu ingat-ingat, dari gram ke kilogram naiknya 3 kali, berarti komanya maju 3 kali, berarti 0,375 kilogram, seperti itu. Nah lanjut, untuk pengukuran waktu, alat-alat yang kita gunakan bisa arloji, jam pasir, jam matahari, stopwatch analog, dan kemudian stopwatch digital. Nah masih ingat 1 jam berapa menit? 1 jam itu ada 60 menit. 1 menit ada 60 detik atau sekon. Berarti 1 jam ada 3600 detik atau sekon. Nah itu yang perlu diingat ya. Nah terus kemudian untuk caranya mengukur waktunya, kita menggunakan stopwatch ya, ini yang perlu diketahui. Jadi untuk tombol yang di sini itu kalau kamu tekan 1 kali maka akan jalan jarumnya. Kemudian kalau kamu tekan 2 kali maka akan berhenti. Kalau kamu tekan 3 kali maka akan kembali ke posisi semula, yaitu posisi 0. Nah untuk yang bundaran besar ini itu menyatakan detikan, atau dalam 1 menit ada 60 detik. Sedangkan yang ada di dalam ini, bundaran yang di dalam itu menyatakan menit. Jadi kalau yang di dalamnya itu sudah menunjukkan angka 5, berarti stopwatchnya itu jarumnya sudah berputar selama 5 menit. Tinggal lebihnya, nih lebihnya adalah 15 detik. Berarti waktu yang terbaca pada stopwatch itu adalah 5 menit 15 detik.